lagi ke Math Podcast. Kali ini gue menjadi host utama, tanda kutip, yang dimana menjadi opening juga. Tapi tenang saja, jangan stres dulu dan jangan sakit hati dulu, karena gue tidak sendiri. Yang ada di samping gue adalah ada Andaru. Apa kabar Andaru? Halo, baik Rehan. Oh, sehat ya. Udah lama kita nggak ngobrol ya, Ru ya? Waduh, kangen juga nih. Iya nih, untuk kesempatan kita ya di podcast ya. Iya, gue sudah hampir sebulan tidak mengudara, kangen juga. Oh iya ya, dikira 1 dekade, enggak ya? Enggak dong. Oh, Enggak dong. Saya tua sekali. Masa tua ya? Iya, berarti sehat ya, alhamdulillah ya, sehat ya. Sehat. Iya. Kalau enggak di rumah sakit. Iya bener ya. Iya. Anyway, nah dan tentu saja kita tidak hanya berdua, kita ada juga tamu perempuan dan wahainya luar biasa. So, kenalan dulu siapa nih? Halo Kak. Iya, namanya? Kasih tahu Fadia. dong. Oh ya, panggil aja Fadia. Fadianya apa nih, Fadia? Fadia Harini Putri. Biasanya dipanggil Fadia aja sih. Fadia ya. Kalau nama slangnya ada nggak kayak Fat atau Dia gitu? Ya Fat sih, Fat atau Aya. Aya? Iya. Ada D-nya namanya nggak lucu banget, tapi anak kampus gue doang yang manggil Aya kebanyakan. Aya? Aneh ya? Nggak ada D-nya ya? Nggak. Jadi Aya. Fadia, D-nya hilang jadi Aya gitu. Tapi Okay. Aya doang ya, nggak ada NG jadi Ayang gitu. Oh iya, ya. itu nggak ada yang manggil gitu nggak? Ceplosan gitu. Sih. Ayang gitu. Nggak ada. Lebih kayak ini sih, Ai. Karena itu juga salah satu panggilan sayang ya. Yes. Iya. Yes. Ya, Benar. Emang iya, Ru? Benar. Lu kan yang udah jago sama yang namanya pacaran kan, jadi Gak kalau gitu. masuk belajar. Jangan dibuka dong. Oh iya, sorry. Oke, boleh dong lu katanya mau nanya sesuatu. Ini. Nah ini pertama-tama once again Fadia welcome ya ke Math Podcast. Yes. Ini pengen nanya-nanya aja nih, mungkin bisa di-sharing ke pendengar-pendengar setia Math Podcast dan juga ke Rehan sama gue juga nih. Sekarang tuh Fadia kuliahnya di mana? Gue di UI. Di UI, jurusan? Ambil HI gue. Oh, ambil HI. Udah UI, HI, ntar jurusannya SH gitu. Jurusannya HI. Kalau muter balik Sudirman tuh. Oh, bisa tuh. HI kalau S2 jadi hihi. Oh iya. Itu kalau S2, kalau penyanyi hivi jadinya. Oh, bisa. Iya. Nah, boleh. Tapi so far gimana? Fadia kuliah di UI ngambil hubungan internasional tuh gimana so far? Stres kah atau gimana? Jujur gue kan dari ini ya SMA negeri, jadi kayak SMA yang santai, terus tiba-tiba masuk kampus yang yang kayak agak susah gitu bisa dibilang. Terus ya gue semester 1 sih, masa-masa adaptasi itu masih agak sulit. Nangis-nangis gue ngerjain tugas, sumpah. Nggak tahu sih lebih apa enggak. Cuma teman-teman gue juga banyak yang kayak sampai nangis-nangis gitu. Tapi S2 udah lama-lama udah mulai terbiasa gitu. Udah biasa aja gitu jadinya. I see. Gak tahu semester ke depan ya. Bisa jadi nangis darah jadinya ya. Gak tahu. Iya, tapi sebenarnya gini sih, sebenarnya kalau kata nyokap gue ya, ini buat Rehan juga, kalau kata nyokap gue, yang namanya lu kuliah di UI, susah itu wajar, karena ya kalau nggak susah bukan UI namanya, karena nyokap gue juga alumni UI, gitu, nyokap gue juga alumni UI kan, jadi makanya dibilang gitu, udah ya kalau teman-teman kamu di UI pada nangis-nangis ngerjain tugas, biasa itu, biarin aja. Jurusan apa bos nyokap lu? Kenapa? Jurusan apa? Dulu nyokap gue FISIP. Oh sama dong ya sama gue. FISIP. HI masuknya ke FISIP. Iya, nyokap gue FISIP tahun berapa ya? Nyokap gue FISIP 84 apa 84 kayaknya. Berarti nyokap lu HI juga dong? HI bukan HI. Kalau HI kan giting ya. Enggak, FISIP itu ada apa ya sih kalau gue tahu tuh? Ada HI, ada yang lain memang. HI, Ilkom, Antropologi, Kriminologi, terus Kesos, Sosiologi. Kalau nggak salah sih itu sih. Nyokap lu? Nyokap lu apa? Radiologi kalau nggak salah, nggak bercanda. Kalau nyokap gue lebih ke sama sih, lebih ke seingat nggak tuh hubungan internasional juga, HI juga. Oh ya. Berarti HI ada junior di sini. Iya. Halo tante. Boleh lantar kontak-kontakan di luar podcast nanti ya. Kalian boleh tuh. Nanya-nanya kali ya. Nanya-nanya boleh.
Boleh dong, boleh. Boleh tahu Nah, semester berapa sekarang? Ini sekarang ini Fadia kesibukannya apa dan sekaligus mungkin bisa sekalian hobinya apa? Oke, mana dulu nih? Semester atau kayak itu dulu? Hobi dulu boleh, hobi dulu. Oke, hobi dulu. Gue kalau hobi main musik kali ya, main musik, nyanyi. Gue suka banget seni, tapi bukan penyeni. Kayak penikmat aja sebenarnya. Penikmat. Oke. Gitu sih. Oke. Terus Sama kesibukan kalau job aside job gitu gue nggak ada. Gue kayak bener-bener kuliah karena kebetulan gue nggak boleh ya kerja sama nyokap gue. Cuman kebetulan nih gue lagi kayak pengen ini buat bisnis gitu bareng teman. Nanti kalau misalkan udah jadi kalian main ya. Oke, boleh. Nanti gue ajak kalau jadi, makanya doain nih semoga lancar. Amin. Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau boleh tahu bisnisnya apa, Fadia? Ini coffee shop. Waduh. Saingan lu. Definisi anak remaja banget ya kayak gitu. Saingan lu. Bahaya gue punya saingan. Oh, kakak juga? Andaru punya coffee shop juga. Oh, di mana tuh, Kak? Bintaro. Asik, demi apa sih? Aku juga. Bukan, bener. Waduh, dunia itu sempit, Bos. Apa tuh, Kak, namanya? SKB Coffee. Oh, SKB. Denger sih. Daerah mana tuh? Bintaro mana? Sektor 9. Oh iya, daerah kopi semua ya itu ya. Daerah kopi semua, betul. Daerah kopi semua. Anak-anak senja isinya. Boleh. Nanti kapan-kapan gue main deh ke sana. Ya, oh iya dong. Itu wajib. Janjian aja nanti. Ya, Kak? Iya. Apa? Buy one get one. Buy one get two malah. Kalau ini biasanya gini, ini beneran ya. Ini beneran, ini intermezzo sedikit. Biasanya kalau gue bawa tamu, masa teman gitu ya, itu biasanya 15%, 20% gue kasih lah. Tapi kalau misalkan Fadia yang datang karena mau buka coffee shop juga, hitung-hitung mungkin belajar juga, ya diskonnya mungkin 100%? 90? Ya, 35-40 bisa. Oh, 35. Bisa masih ada dikit. Ya, masih ada lah daripada sama sekali ya, Fat. Iya, daripada nggak sama sekali kan. Iya. Oh iya, Fat, semester berapa sekarang, Fat? Gue semester 2, masih maba ya gue. Oh, masih maba. Tapi mau bisnis. HI lagi. Suka seni ya kan? Tapi nggak apa-apa, Re. Emang nggak. Lu tuh kalau mau berbisnis, enaknya lu pengen berbisnis tuh itu lu nggak pernah ada kata telat, kapan aja bisa. Walaupun masih bisa. Muda banget ya. Masih muda banget lah kan, gue buka coffee shop pas SMA. Oh iya, demi apa, keren juga tuh, Kak. Iya, biasa aja sih, maksudnya emang ajaran dari nyokap juga gitu loh. Ya udah kalau udah siap mental, udah siap segala macem, ya udah. Maksudnya gini, nyokap gue tuh ngajarin gini, kalau berbisnis kalau lu nggak mulai, kapan dong? Benar. Iya sih. The only time you'll know is when you start, kan gitu. Iya, benar. Nanti boleh kali ya, Kak, gue nanya-nanya. Oh, boleh dong. Boleh. Ya, nanti podcast ya nanti ya. Let's say yang pertama gini. Pasti Fadia pernah melihat entah itu di kampus, sebelum itu Fadia udah offline belum di kampus? Gue kalau kuliah belum ya. Cuman kalau main-main udah ya main-main organisasi gitu-gitu. Oke. Nah, mungkin ya kalau main online susah ya. Ya, yang ada bukan kuliah malah main game ya kan. Benar. Nah, itu kan kalau Fadia mungkin pernah lihat atau mungkin pernah merhatiin ada orang atau makan sambil jalan. Kan. Ya, banyak sih ya. Banyak ya. Nah, itu kan mungkin ada sebagian orang merasa itu nggak pantas, ada yang merasa ada yang lain bilang, oh itu pantas-pantas aja karena mungkin saja orang itu mungkin lagi lari udah telat nih sambil makan itu kan maybe kan bisa saja gitu kan. Nggak gitu. Oke, bisa. Iya bisa kan. Tahu-tahu sebenarnya ini nggak sih, Rick? Sebenarnya lu banyak menemukan itu ini nggak sih? Ya sorry kalau ini hitungannya stereotyping, tapi maksudnya iya sih. Ibu-ibu makan sup di nikahan orang gitu. Itu kan mendidik. Iya, benar. Nggak, apalagi kalau makan sambil jalannya itu makan steak gitu. Nah, Fadia menurut Fadia gimana nih? Pantas apa enggak nih kalau ada orang makan sambil minum sambil jalan? Menurut gue depends. Gue balik lagi sih, kalau lagi nikahan kan jarang ada kursi ya. Nggak mungkin kan kita lesehan di bawah. Sambil jalan gitu? Nggak sambil jalan sih. Ini pertanyaan sambil jalan ya? Iya, sambil jalan. Kalau sambil jalan menurut gue nggak pantas. Karena menurut sunnah juga nggak baik kan kayak gitu. Terus juga kayak takutnya keselak gak sih kalau sambil jalan gitu? Terus kayak kemana-mana gitu. Jadi itu we can eat properly gitu. Menurut gue gitu sih. Jadi kesannya tuh jorok menurut gue. Gitu sih. Jadi menurut gue nggak pantas. Emang bisa keselak ya?
Bisa lah kan kayak sambil lari kan tadi kayak yang lo bilang. Enggak lari, maksudnya jalan. Enggak, sorry, maksudnya ini Rey. Jalan cepet juga bisa loh, Kak. Iya sih. Iya, keselak. cuman gini Kayak loh, Rey. buru-buru Lu gitu. boleh tolong paraphrase nggak, Le? Tadi yang Fadia bilang keselak terus berantakan. Itu sebentar. Enggak, gue sih belum pernah ngeliat keselak orang ambil jalan makan ya. Ya kan takutnya mengantisipasi Oh, takutnya. hal-hal tersebut terjadi dong. Takutnya yang terjadi seperti itu, Bos. Aduh, udah malam sih. Ya, takutnya. Karena yang gue sih yang takutnya kesandung gitu yang ada sih. Iya. Ya kan emang aturan makan kan duduk. Sesuai aturan aja gitu. Duduk. Ya kan kalau di nikahan makan sambil jalan tuh kan ya lu tahu sendiri kalau nikahan kabelnya keleleran ya. Iya. Kandung gitu. Iya, benar. Mana-mana deh tuh makanan kan jadi kotor. Iya, kena baju, kena muka, ya kan, aduh. Belum karpetnya nanti kesian kan yang beresin. Iya, benar. Aduh, kesian banget. Berarti nih Faden ntar besok ini ya siapin kursi ya kalau ada pernikahan ya. Oke, next yang kedua. Mungkin Faden katanya mau membuka kafe ya rencana ya. Dan ini mungkin agak sedikit tes untuk melatih mental nih. Seandainya ada orang dari luar datang ke kafe membawa makanan dan juga dia juga pesan makan tuh. Jadi dia bawa bawa makannya juga, terus juga dia pesan makanan juga di kafe. Nah, menurut Fadia itu pantas atau tidak? Gue mungkin kalau jadi ownernya gue sakit hati sih. Kayak udah kayak gue yang punya tempatnya. Mungkin kan ada beberapa makan yang dia jual tapi nggak bisa dine in gitu kan. Yes. Jadi dia pindah ke suatu tempat kayak cuman beli aqua, terus dia numpang makan aja di situ. Terus sakit hati sih gue sebagai ownernya kayak gue udah mikirin konsep, beli furniture gitu-gitu semuanya, terus dia cuma beli aqua, nongkrongnya lama lagi. Nggak pantas sih gue. Kan pasti gitu kayak jatuhnya numpang duduk dan ngadem. Tapi on this topic lu tau nggak, Rey, kenapa di bioskop ya nggak usah sebut merek ya, tapi maksudnya bioskop ada 3 huruf tuh, X sama I tuh. Nah itu udah merek lah. Lu tau nggak, Rey, kenapa di depan tuh ada satpam buka-buka tas lu? Yang gua tahu sih satu dia pasti melihat itu ya, mengecek kalau ada benda tajam ya. Kayak misalnya jarum gitu. Orang-orang mikirnya gitu, tapi sebenarnya tuh satpam mau ngecek itu di tas lu ada bakwan apa enggak. Oh. Tahu-tahu lu sebelum ke bioskop jajan gorengan lu di parkiran gitu kan. Iya. Daripada beli popcorn kan mahal. Tapi menurut lu gimana, Ru? Itu pantas nggak kalau ada orang bawa makan dari luar terus dia ke kafe lu gitu untuk pesan juga? Oke. Ke kafe gue ya. Menurut gue sih pantas selama makanan dihabisin dulu. Makanan dari luar tuh? Iya. Okay. Makanan dari luar dihabisin, dibawa ke tempat gue, tapi sebelum masuk pintunya itu dihabisin dulu, dibuang. Pantas itu. Pantas. Cuman kalau makanan masih utuh, lu bawa ke dalam, maksud gue gini, ya gue nggak mau bilang straightforward nggak pantas, cuman pengertiannya tolonglah. Tempat siapa nih gitu loh. Iya, tempat siapa nih? Biasanya tuh tempat makan tuh ada ini nggak sih, Kak, kayak ada tulisan dilarang bawa makanan dari luar. Kalau udah ada kayak gitu tuh gue aja tuh malu mau kayak gitu. Jadi kayak heran aja sih sama orang-orang yang masih suka bawa makanan. Gue baru tahu tempat makan ada tulisan kayak gitu. Biasanya kalau tempat makan tuh tempat makan tulisannya setahu gue lock and lock, terus ada Tupperware, ada tempat makan ya lock and lock, Tupperware, habis itu minyak. Iya sih. Iya. Tapi ya biasanya itu di makan fast food kalau nggak salah ya. Apa di mana ya? Pernah lihat juga sih. Ya benar, Fadia benar. Ada yang restoran yang melarang membawa makan dari luar. Oke, terus jadi ini ya berarti keduanya ini bisa dikatakan punya senada nih, tidak pantas gitu ya, karena rasa tidak dihargai ya pada kalian berdua. Karena kebetulan nih kalian berdua nih yang satu pengen rencana punya kafe, yang satu udah punya kafe gitu kan. Jadi cocok gitu. Iya. Anyway, yang selanjutnya adalah, nah ini mungkin entah ya, Fadia pernah dengar saat lagi makan atau mungkin Fadia waktu lagi makan meja ada piring fokusan ditampung, jadi di sekitar itu kayak senyap gitu. Mendengar bunyian piring saat makan tuh. Piring makanan kan biasanya tuh kalau di restoran Padang misalnya tuh kan, pernah kan Fadia? Atau mungkin di rumah mungkin who knows kan.
itu bunyi tung tang gitu kan, atau petang gitu kan. Nah, menurut kamu lu makan padang pakai sendok, Re? Hah? Iya. Gue pakai sendok. Oh my god, itu nggak dapet banget gak sih feel-nya? Nah, itu gimana tuh, Mbak ya? Wah, Pantas nggak bunyi-bunyi? Wah, lu makan padang pakai sendok. Gue hilang respect sih. Itu gimana tuh, Pak ya? Kalau bunyi-bunyi piring gitu, menurut lo itu pantas nggak? Kebetulan gue orang Jawa kental gitu ya. Jadi Wow. table manner tuh bener-bener ini kayak dijelasin banget dari kecil tuh nggak boleh gini-gini. Jadi di saat keluarga gue saat makan itu terbiasa nggak ada tuh bunyi kayak gitu. Oh. Jadi di saat gue main sama temen gue atau kayak makan sama temen gue dan dia keluntung-keluntung, gue tuh jadi nggak nyaman. Jadi menurut gue nggak pantas karena itu masuknya udah table manner ya. Oh, I see. Iya. Nggak, tapi sebenarnya gini, Re. Sebentar ya. Ya, apa tuh? Tadi Fadia bilang orang mana? Jawa. Jawa kental. Iya, berarti itu sih Jawa sakit ngomong Jawa. Maksudnya budayanya masih kental. Budayanya, Bos. Kalau bahasa gue bisanya dikit-dikit gitu loh. Oh, dikit-dikit. Ini kebetulan ada orang Jawa, Fadia. Jawa. Oh ya, bisa sih gue kayak wes mangan, deh gitu-gitu doang. Oh, wes mangan. Wes mangan apaan? Udah makan. Belum. Oh, wes mangan. Udah makan belum? Gitu. Kalau udah bahasa Jawanya apa? Udah. Wes. Kalau bahasa kasarnya wes, tapi kalau bahasa halusnya sampun. Sampun ya. Bahasa Kraton ya. Iya, gue kan orang Jogja. Jadi kan Jogja itu kan halus kan Jawanya. Ngomong-ngomong soal teman, menurut lo gimana, Fat? Tentang pantas nggak pantasnya ketika misalkan lo ada temen yang ngebajak HP teman dekatnya sendiri. Menurut lo, oke, nggak usah gitu deh, nggak usah jauh-jauh. Gini, menurut lo the act of ngebajak HP temen, apalagi temennya tuh notabene teman dekat gitu, itu menurut lo pantas atau tidak? Gue agak bingung ya jawabnya karena gue tuh HP-nya tuh hampir semua teman gue tuh tahu password HP gue. Waduh. Pada arisan apa gimana? Enggak kan kadang suka foto-foto pakai HP gue gitu. Terus mereka ngirim sendiri atau mereka login IG mereka di HP gue terus ngepost sendiri. Nah, kalau misalkan bolak-balik ke gue kan ribet ya, gue kasih aja dong passwordnya. Jadi kayak kalau ngomongin ngebajak sih ya, menurut gue privacy itu. Privacy. Iya, kayak kita sama orang tua juga ada privacy, sama teman, keluarga semua tuh ada privasinya. Kita punya batasan diri kita sendiri gitu kan. Kalau misalkan ngebajak yang ngerugin diri kita sih gak pantas banget ya, itu kayak gak usah ditanya gak sih? Soalnya kadang tuh teman bercandanya kayak gitu, yang ya udah bisa diterima sama kita, cuman kayak diterima sama yang menerima pesan tersebut kan belum tentu ya. Nanti jadi salah paham apa gimana gitu, itu kan jadi urusan. Menurut gue gak suka ribet sih, jadi menurut gue gak pantas sih. Kayak males gue kayak ya udah gue minjem HP gue, cuman tetep lu hargain privasi gue gitu. Dengan gak ngebuka chat gue sama temen gue yang lain atau kayak apalagi ngebajak gitu sih. Jadi menurut gue gak pantas, even though itu bercanda. Kadang bercanda zaman sekarang tuh udah suka berlebihan aja menurut gue. Oh, banget ya dulu ya. Sampai masuk berita malah. Yang mana tuh ya? Oh, jangan dikasih tahu deh, ketahuan. Waduh, jangan dong, Re. Jangan, bahaya. Kan privacy kan, ya jangan deh. Udah. Bahaya. Kalau menurut lo gimana? Menurut lo itu privacy atau enggak kayak bajak-bajak? Kalau gua ya pastilah, apalagi itu kalau gua seandainya nih nggak ada hukum yang berlaku, gue bunuh. Nggak, tapi sayangnya nggak boleh sih ya, karena takutnya ini penjara. Tapi ya balik lagi itu kan privacy ya, karena kan kita nggak tahu, mungkin aja ada email yang privasinya luar biasa tinggi gitu kan, atau enggak ada kan mungkin karena kan HP ini kan sekarang kan udah bisa macam-macam ya, kita bisa beli online, bisa transfer gitu kan lewat mobile banking gitu kan. Kadang-kadang kan kita males kan tuh buka password, tapi sekarang sih udah canggih sih pakai fingerprint gitu. Nah itu kalau seandainya yang dibajak, wah selesai, itu dipakai buat online shop mulu nanti. Iya, jadi menurut lo ini nggak pantas kan? Nggak pantas pastinya lah. Gue heran sih sama orang yang ada temen gue yang kayak memantaskan hal tersebut, saking santainya dia. Apalagi teman deket gitu kan, kayak merasa itu di atas papan segalanya gitu. Bener-bener setuju. Bener-bener itu kalau di gak ada hukumnya kita cekek aja tuh orang.
Untung ada hukumnya ya. Iya, soalnya ada hukumnya sih. Ada hukumnya gitu ya. Iya. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya adalah pantas atau tidak ketika temen lu nyari dulu ya. Temen lu gini, temen lu jadian sama mantan lu tanpa the bro sis code, ngerti gak sih? Jadi kayak kan banyak kejadian, apalagi di circle gue, sebelum pacaran itu kakak adik dulu. Itu sebagai salah satu cara pendekatan tuh kakak adik dulu, karena jujur ya, itu adalah cara pendekatan paling aman sebenarnya. Adik. Oh, gitu ya, itu menurut cowok ya, baru tahu nih, gue belajar nih. Bang iya ya? Enggak, sebenarnya in general, gue nggak ngomong cowok doang atau cewek doang, tapi sebenarnya cara pendekatan yang paling aman adalah sistemnya kakak adean dulu. Nah kan jadi otomatis deket banget tuh, jadi bisa flirting tanpa harus merasa nggak nyaman, atau bisa ngerangkul, bisa main-mainin rambut gitu kan. Pegang tangan gitu kan, terus ke kamar gitu. Bisa ngelus-ngelus gitu, maksudnya ngelus-ngelus tuh ngelus kepala. Gitu. Iya. Ke hotel gitu ya. Terus? Enggak sih. Enggak, ya. Oke, terus? Menurut lu gimana, Fat? Ketika lu ada temen lu nih jadian sama mantan lu, tapi sebelum mereka jadian, which is mungkin pada saat itu lu masih jadian sama mantan lu itu, mereka tuh kayak kakak adean dulu. Terus begitu tahu lu putus sama mantan lu, jadian mereka. Gimana tuh, Fat? Gue pernah mengalami hal ini ya. Maaf. It's okay. Kayak, tapi sebenarnya bukan kakak adik, cuman teman dekat, bedanya gitu sih. Gue nggak tahu ya, gue ngerasa dia tuh saksi gue pas gue sedih. Namanya kita jatuh cinta pasti ada sedih-sedihnya dong waktu pacaran sama nih cowok. Ya dia saksi gue pas sedih, tiba-tiba dia jadian sama tuh orang. Kayak gimana rasanya? Nyebelin banget. Soalnya prinsip gue gini sih, kalau gue nggak mau pacaran sama mantan teman gue. Apalagi gue sebagai saksi dia putus, saksi dia sedih tuh gue nggak mau sih. Kayak gue merasa gue udah yang nenangin temen gue, tapi tiba-tiba gue jadi sama cowoknya kan kayak aneh aja sih menurut gue. Kayak gue nggak pantas sih menurut gue kayak gitu. Kayak udah masalah temen, gue soalnya memprioritaskan temen ya gitu. Jadi nggak pantas ya tadi ya? Enggak, sedih sih itu. Kayak itu aneh lebih aja. Kayak sedih gitu. Gak habis pikir aja, kayak lo tahu cerita gue sama nih orang tapi lo malah mau sama dia gitu. Waduh, udah tahun berapa tuh, Fat? udah lama banget itu sebenarnya. Adalah mungkin bisa dibilang PDA atau kemesraan dalam publik. Iya, betul. Gitu. PDA. Jadi misalkan lu anak Jaksel, lu lagi jalan di Pondok Indah Mall gitu ya. Lu lagi jalan tuh, tiba-tiba di ujung lu misalkan lagi di Din Tai Fung kan tuh di ujung. Terus ujungnya lagi kan apa itu? Gusdep kalau nggak salah. Nah itu tuh dari kejauhan tuh lu ngelihat ada orang cipokan. Maksudnya lu bahasa halus gitu. Udah lanjut juga sih. Lu ngelihat pokoknya bermesraan lah ya. Iya, bermesraan mah lebih dalam lagi kali. Iya. Enggak dong. Ya, tapi intinya tuh lu di tempat publik gitu lu melihat orang tuh bermesraan sampai segitunya. Enggak segitunya. Aduh gimana ya? Ya pokoknya bermesraan lah. Bermesraan ya. Menurut Fadia, itu pantas atau tidak? Sekali lagi gue nggak mau nanya itu pantas apa enggak. Pertanyaan gue adalah, lu enek nggak? Lebih dalam. Nah, ya Fadia silakan, waktu dan tempat silakan. Ini kali ya, karena kita di Indonesia gitu ya, beda, nggak bisa lah disamain ya sama di luar. Mungkin kalau di luar itu udah hal yang biasa. Cuma kalau di Indonesia sesuai sila yang pertama gitu ya. Agama banget gitu kan. Jadi apalagi kita mayoritas Islam gitu kan. Jadi agak nggak pantas sih. Gue mau cerita dikit nih Kak. Nggak pantas, gue bilang nggak pantas. Nggak pantas. Ya, gue cerita dikit nih. Kenapa tuh? Jadi waktu itu gue ada 2 momen. Yang pertama tuh gue lagi nongkrong sendiri di Starbucks nih. Gue lagi nugas kan. Terus habis itu ada bule. Terus ya bule ini kayak satunya temennya, gue nggak tahu temen atau pacarnya tuh baru datang, terus kayak they're kissing, terus kayak ya dia bule,
itu bukan sesuatu yang apa ya, yang kayak ih geli, enggak, karena dia bule gitu, gak tau kenapa. Kayak ya udah aja, oh mungkin emang pergaulan di sana ya beda sama di sini. Momen kedua di PIM nih, sama kayak lo, di PIM itu food court PIM 3 itu kan baru ya, PIM 3 dulu tuh zaman-zaman masih COVID dan itu masih sepi banget. Itu gue nyobain nih, cuk sama teman gue berdua cewek nih, kita cewek-cewek udah kesana, kita nongkrong di situ. Di depan pintu masuknya ada orang pacaran. Kayaknya nih gue gak tahu ya, karena pakai masker tapi bentukannya tuh kayak anak SMP SMA gitu ya. Pokoknya masih remaja banget gitu. Iya, Terus kayak aduh gue gak ngerti ya, kayak gue duduk di belakang mereka gitu kan. Cowoknya tuh kayak lagi giniin gitu. Terus ceweknya di sininya. Terus kayak peluk-pelukan dan lama banget tuh, kayak 2 jam kali mereka kayak gitu, gue gak ngerti. Dan mereka gak beli apa-apa. Gue nongkrong di situ hampir 2 jam. Nugas gitu-gitu, Zoom gitu. Terus kayak mereka nggak pindah-pindah dan nggak gerak-gerak gitu, kayak gitu doang. Terus kayak lo geli banget gak sih ngeliat mereka kayak peluk-pelukan yang nempel banget, kayak please laki lo nih nggak bakal hilang Nyet, kayak udah nggak usah ditempelin terus. Nah lakinya kan gini, ceweknya di sini dong. Terus kan gue duduk di belakangnya kan, cowoknya nengok mulu ke arah gue sama temen gue. Bener-bener ya ampun, ada ya orang sebucin itu, kayak itu kan masuknya bermesraan ya, kayak lama banget, deket-deketan, terus kayak ya di tempat umum ya, kayak ngapain sih, laki lu tuh gak bakal hilang, gak usah dipelukin mulu gitu. Terus kayak lakinya ngeliatin ke arah cewek-cewek gitu, gue kayak tapi gini Fadia, mungkin besok-besok kalau kamu ngeliat kayak gitu, kamu tanya, boleh ikutan gak gitu? Boleh nyempil gak di tengah gitu kali ya? Nyempil dong di tengah. Enggak, lu kampret, Re, maksudnya. Nggak gitu konsepnya gitu loh. Dan itu satu. Yang kedua, iya sorry ya, mungkin ini assumption aja sih. Itu kayaknya pasangan yang dilihat sama si Fadia di Starbucks itu, di Starbucks apa di mana tadi? Yang di PIM. Di PIM. Itu kayaknya mereka tipe-tipe orang, tipe-tipe pasangan yang kalau nonton bioskop di paling atas dia duduknya. Atas pojok. Kebetulan gue punya temen kayak gitu, anjir. Kayak selalu mesen yang A. Udah A, pojok. Satu. Iya. Itu karena mereka mau menikmati popcorn tanpa diminta orang. Itu makanya milihnya di situ. Ada sih alasan lain, tapi ya ini kan lagi podcast, janganlah. Biar kelihatan film layarnya gitu ya. Iya bener, lebih puas gitu. Iya bener. Tapi menurut gue paling puas nonton itu paling puas tuh kalau di depan loh, paling depan. Wah, capek gue nggak pernah sih. Wah itu mah, tapi nggak enak nongak. Enggak, lu tuh kalau lu di row paling depan, lu puas banget. Lu keluar jereng mata lu. Iya sih. Pegel banget sih sumpah. Iya, udah nongak jereng lagi. Dan ada orang yang pesen di paling depan tuh ada gitu loh. Mungkin kebetulan film yang seru gitu gak sih? Oh iya bener sih, cuman seseru-serunya nggak di depan juga sih. Ya kalau masih ada hari lain gak sih? Iya. Soalnya kalau cuman hari ini doang, namanya Fadia dong. Iya. Fadia hari ini. Hari ini. Oh iya. Masuk boleh. Fadia hari ini, ya hari ini Fadia berarti. Maaf, kalau misalkan Fadianya lagi nge-lag otaknya, berarti Fadia hari esok. Ya. Iya bisa. Boleh. Sebelum si Rehan closing, gue pengen nanya nih sama Fadia. Fadia tadi nyebut Starbucks. Abis Starbucks nyebut PIM. Anda anak Jaksel kah? Ya. Gue kebetulan rumah gue di perbatasan ya. Antara Tang dan Jak. Tang dan Jak. Iya. Tangerang dan Jakarta. Asumsikan Bintaro. Enggak. MRT. Gue deket MRT Lebak Bulus. Lebak Bulus. Oh, Lebak Bulus. Oh, deket sama ini dong, sama si Nadif dong. Oh iya. Iya. Emang kan Nadif di mana tuh? Cinere. Bukan Depok. Oke. Enggak, Cinere tuh ada 3 bagian. Ada yang masuk Jakarta, ada yang masuk Tangerang, ada yang masuk Depok. Dia masuk Depok. Masuk Depok. Oh, masuknya Depok. Masuknya Depok. Cinere belakang berarti. Iya, bukan pinggir banget lah gitu. Belakang banget itu di Cinere Mall Bellevue, belakangnya lagi tuh. Oh iya. Belakangnya lagi.
Ya udah pinggir banget dah sih nanti itu. Orang Jakarta buka ada juga mungkin kadang-kadang. Masalahnya gini, Re. Masalahnya gue dulu pernah nganterin Nadif malam-malam pulang tuh abis nongkrong apa ya. Gue nganterin dia pulang malam-malam. Gila bos, itu kayak ngelewatin hutan tau gak sih lu? Kiri kanan pohon, jalan sempit gitu. Masuk pohon beringin gitu ya lewat. Ya sih. Berarti baik lagi tadi Fadil bilang nggak cocok ya, nggak pantas untuk pemesan ya. Enggak banget. Padahal kalau bagi gue sih sah-sah aja sih kalau seandainya kita nggak ganggu sih. Itu ganggu pemandangan loh Kak. Walaupun kita nggak ganggu orang. Kalau gue sih ininya sih menggambarkan kalau gini nih. Kalau seandainya kita jadi mereka, misalnya nih kalau jadi mereka itu kan pasti momen-momen bahagia mereka gitu kan. Nah kita sebagai orang ketiga tuh dan juga kita stranger, kita kalau bisa jangan ganggu karena itu momen bahagia mereka. Benar, gitu. setuju sih. Cuman ada tempatnya kan. Ya, ngerti. Kalau masalah tempat tuh mah privacy mereka masing-masing lah. Entah itu di mall, entah itu di bioskop, entah itu di hotel. Nah, kalau misalnya di public itu bagi gue sih ya pantas sih masih bilang manusiawi lah. Karena kita juga nggak mau kalau seandainya kita kan nggak mau embarrass kita sendiri gitu. Iya, kan. benar-benar. Iya. Anyway, sebelum kita tutup, Fadia ya, kita ada yang namanya promo sosial media. Nah, iya, ini mumpung anak HI nih, jadi kan bisa aja nih para pendengar nih yang mau nanya tentang UI, tentang HI, tentang mungkin mantan kamu ya kan. Jangan ngomongin mantan. Iya. Gak mau gue. Boleh dong di-share. Kita IG-nya deh. IG-nya apa, Fadia? Oke, boleh di Fadia HRP. FADIA HRP. FADIA HRP. HI gitu, nggak ada. Nggak ada akhirnya. BTW, by the way, buat yang dengar, gue tuh suka banget ditanyain perihal kayak kuliah gitu. Kayak gue suka gitu. Jadi kayak buat kalian yang mau masuk HI, boleh banget tanya-tanya gue. Gue suka soalnya sharing-sharing yang kayak tuh, kesempatan tuh para pendengar tuh ya. Nanti buka sedikit-sedikit dalam tentang udah punya pacar belum kakak gitu. Ujung-ujungnya kita gitu. Tuh udah diperjelas lagi tuh para pendengar ya. Fadia itu masih single, berarti para laki-laki di luar sana, tolong persiapkan mental, persiapkan uang. Jadi jual gue ya. Jadi kayak dijual tuh. Iya, benar. Nanti jadi action lagi. Anyway, terus, LinkedIn ada LinkedIn? LinkedIn ada, boleh di fadia.harini. Hari ini, ada fotonya? Hari ini. Hari ini mulu nih. Hari ini ya guys, jangan salah. Ada fotonya nggak di LinkedIn? Ada. Fotonya pakai jas? Iya, karena kebetulan anak UI semuanya LinkedIn-nya pakai jakun semua. Iya, jakun ya. Wah, berarti bisa gampang dicari lah gitu. Oh, nih Kak Fadia berarti. TikTok mungkin Fadia? TikTok boleh. Fedia. Triple D double A. Last A-nya tuh double. Berarti triple D, triple A. Triple A yang belakang, jadi FEDDDYAA. Oh, D-nya 3, A-nya 2 ya. Susah ya namanya? Iya, enggak sih. Itu kalau seandainya orang yang niat sih gampang banget ya. Isinya apa sih tanya kalau itu? Apa TikTok gue? Iya, isinya tentang HI apa gimana? Oh enggak. Udah iseng-iseng aja sih itu kalau lagi mumet tugas bikin video gitu. Namanya cewek. Oh ya, kamu suka ini ya, suka seni ya? Mungkin tambahin aja seni gitu kan. Kayak misalnya bagaimana cara mencari teman saat sibuk menunjukkan tugas. Kasih aja temennya, kita ngobrol gitu. Seru sih bikin-bikin kayak gitu. Gue gak pernah buat tapi. Ya oke, kalau gitu. Ya, jadi kalau pendengar tuh, mumpung lagi single. Tapi beneran nanyain kuliah ya? Ya, nanyain kuliah ya, jangan macam-macam kau. Oke, entah saya lihat kalian semua. Oke, Fadia, terima kasih sudah datang ke Map Podcast. Ya, aduh, ini seru banget nih. Ini mungkin kita akan ngorek-ngorek lagi nih lebih dalam lagi mungkin ya tentang kuliah UI. Ntar mungkin apakah ada dosen yang killer? Banyak, 200-an kali ya. Lebih mungkin ya. Iya, lebih kali ya. Nah, untuk para pendengar My Podcast, sampai sini dulu episode kali ini dan see you guys in the next episode yang akan lebih seru lagi. See you guys, bye.